Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 24 ayat 35 sampai dengan ayat 48. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Bangkit dari dendam. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Gevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada, kekalahan dan rasa sakit membangun amarah dan dendam dalam diri manusia. Jika kita tersakiti dan merasa terkalahkan dalam hidup, apa yang kemudian tumbuh dan berkembang dalam diri kita adalah dendam, kebencian, dan amarah. Itulah sifat yang melekat dalam diri manusia pada umumnya, mungkin juga termasuk kita. Dari 1.000 orang, mungkin hanya 1 atau 10 orang saja yang dapat mengalahkan dendam dan amarah dari rasa sakit yang pernah ia alami. Sadar atau tidak, sifat seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih hidup dalam kedagingan yang begitu kuat, atau dalam bahasa rohani, kita belum mengalami kebangkitan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, kebangkitan Yesus menunjuk pada suatu nilai, yakni mengalahkan dendam, amarah, dan kebencian. Jika Yesus adalah manusia jasmani semata, maka peristiwa salib yang ia alami akan menjadi alasan kuat untuk menaruh dendam pada musuh-musuhnya, yakni orang-orang yang telah menangkap, menghina, dan menyalibkannya. Ketiga bacaan suci hari ini menunjukkan kepada kita suatu makna dari kebangkitan Yesus, yakni pengampunan dan pertobatan.
Petrus dalam kesaksiannya kepada orang-orang Yahudi menunjukkan kesalahan terbesar orang-orang Yahudi, yaitu mereka telah menghukum mati Yesus, pemimpin kepada hidup, dan memilih untuk memelihara dan membebaskan penjahat atau pembunuh sekelas Barabas. Petrus sebenarnya bukan mengungkapkan dendam Yesus dan para pengikutnya. Ia sedang membangun kesadaran dalam diri mereka bahwa tindakan yang mereka lakukan terhadap Yesus adalah sebuah kesalahan besar yang perlu diperbaiki. Namun terhadap kesalahan itu, Petrus meminta mereka untuk segera bertobat agar dosa dan kesalahan mereka segera dihapuskan. Setelah bangkit dari kematian, Yesus mengajak para muridnya untuk menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada seluruh bangsa. Berita ini akan sampai apabila di dalam diri kita para pengikutnya tidak ada dendam, tidak ada iri hati dan kebencian. Yesus bangkit dari kedagingannya. Ia bangkit dari dendam dan iri hati yang telah menjadi sebab ia menderita dan wafat, yakni kita manusia yang melakukan hal-hal itu. Yesus mau menunjukkan kepada kita para pengikutnya bahwa salah satu makna terdalam dari kebangkitannya adalah bangkit dari kedagingan yang begitu melekat, yakni dendam, kebencian dan amarah atas peristiwa sakit atau ketidakadilan yang kita alami dalam hidup. Para murid diminta untuk menjadi saksi pertobatan dan pengampunan dosa, bukan saksi dendam, kebencian, atau dendam atas peristiwa salib yang telah ia alami. Di dalam setiap kesempatan, Yesus menunjukkan kebangkitannya kepada murid-muridnya dan meneguhkan mereka untuk membawa damai sejahtera kepada dunia, agar dunia bertobat dan diselamatkan, karena misi Yesus adalah misi penyelamatan, bukan misi balas dendam. Saudara-saudariku terkasih, Yohanes dalam suratnya yang pertama, dalam bacaan kedua hari ini, menegaskan bahwa kita telah memiliki seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bagi kita, kebangkitan Yesus harus menjadi sebuah kesaksian tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jika dendam dan amarah selama ini mengurung kita dalam kematian akhlak, marilah kita hidup sebagai manusia yang beriman akan kebangkitan Yesus. Bangkit dari segala kebencian, amarah, dan dendam kesumat. Tuhan Yesus tidak bangkit untuk melakukan dendam dan perlawanan terhadap kemanusiaan, melainkan ia bangkit untuk membawa damai dan pertobatan bagi hidup manusia dan seluruh dunia. Tuhan memberkati kita semua.